Ini pertanyaan dasarnya, pertanyaannya awalnya. Nah, apa itu pemrograman ya? Nah, pemrograman ya itu sebuah proses kreatif ya untuk memberi instruksi pada komputer. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ya, manusia itu sebagai pengguna ya, sebagai user, kita bisa berinteraksi dengan komputer ya, karena apa namanya? Kalau manusia ke manusia kan interaksi bisa ya, tapi kalau manusia ke komputer itu tidak bisa dengan menggunakan bahasa kita ya, karena kita beda ya, kayak gitu. Oke. Jadi pemrograman sendiri itu ada banyak definisi ya, ada banyak definisi yang mengatakan, tapi kita ambil yang sederhananya saja, yang sederhananya. Oke, jadi kalau pemrograman itu sebuah proses ya yang mencakup kegiatan seperti menganalisis ya, kemudian ada juga nanti algoritma ya, saya akan jelaskan nanti di slide-nya. Kemudian dari kegiatan analisis dan algoritma tadi itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Nah, sehingga apa namanya? Instruksi yang kita berikan tadi ya, instruksi itu bisa dimengerti oleh komputer, kemudian akan dijalankan ya, kayak gitu. Oke. Kalau lebih sederhana lagi, kita kasih mengerucut lagi ya. Nah, pemrograman itu sebuah proses ya, sebuah proses atau aktivitas ya, di mana di proses tersebut kita akan membuat sebuah program atau aplikasi ya. Kita punya tujuan tertentu untuk membuat aplikasi ya, gitu. Oke, nah sementara program ya, program itu sendiri itu adalah sekumpulan kode ya, sekumpulan kode. Nah, yang menjadi instruksi ya, menjadi instruksi yang nantinya akan kita berikan kepada komputer supaya si komputer tadi itu bertindak sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Misal kita mau komputer melakukan apa namanya, shutdown misalkan ya. Nah, kita kan akan kasih perintah ya. Kita tekan tombol shutdown di desktop ya. Kita tekan tombol power. Nah, kemudian si komputer mengerti si user ini ingin mematikan komputer gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi si komputer itu kan benda mati ya, benda mati. Nah, oke. Apa namanya? Jadi nanti ketika teman-teman sudah mendalami apa namanya, area pemrograman ya, teman-teman sudah menjadi seorang programmer ya, nanti teman-teman akan dikatakan sebagai seorang developer misalkan ya. Misalkan si Basri misalkan ya, Basri seorang pembuat aplikasi web misalkan ya. Nah, nanti Basri akan apa namanya, dikenal sebagai seorang developer web kayak gitu ya. Dia akan dikatakan sebagai seorang developer web. Oke, nanti ketika bodoh gitu ya. Nah, sebenarnya komputer itu bodoh ya. Nah, tapi dengan kita memberikan instruksi ya, instruksi, maka si komputer itu akan menjadi punya pengetahuan ya. Nah, karena punya pengetahuan, maka komputer tersebut akan menjadi cerdas gitu ya. Nah, kayak gitu. Di komputer itu kalau kita ibaratkan seperti otak yang kosong yang belum ada isinya ya, kalau masih bersih. Nah, nanti setelah kita berikan instruksi ya, komputer kan akan mengenali instruksi tersebut ya. Kayak gitu. Sama kayak anak yang baru lahir gitu ya. Nah, itu kan belum tahu apa-apa ya. Nah, kita ajari bagaimana berjalan ya. Kita ajar bagaimana berbicara ya, menggunakan bahasa yang kita gunakan, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, kita isi kayak gitu. Nah, terus apa bedanya komputer sama manusia ya? Nah, komputer kan dia benda mati gitu ya. Nah, komputer itu bisa bekerja
tanpa henti ya, bisa bekerja non-stop dia kayak gitu. Kemudian komputer bisa bekerja secara berulang-ulang gitu ya. Nah, beda kayak manusia ada batasan ya, ada batasan dalam bekerja. Nah, jadi bayangkan ketika komputernya kita sudah isi dengan pengetahuan ya, isi pengetahuan instruksi ya, apalagi sekarang sudah banyak algoritma cerdas ya, algoritma kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi komputer itu bisa melampaui kecerdasan manusia gitu ya. Karena komputer kan bisa bekerja secara terus-menerus ya. Bisa belajar terus-menerus. Ada pada satu kasus ya. Sekarang kan sudah banyak diciptakan robot ya. Jadi robot itu bukan cuma robot secara fisik ya. Bukan cuma robot yang bentuknya ada perangkatnya gitu ya, robot-robot yang bisa berjalan gitu. Jadi robot itu ada juga yang bentuknya software ya. Software yang bisa kalau kita klik-klik gitu ya, kan hari-hari kita menggunakan komputer ya. Nah, kita akan memberikan instruksi kepada komputer. Nah, jadi robot software dia robot yang akan menggantikan pekerjaan kita gitu ya. Misalkan untuk melakukan pengetikan dokumen ya. Nah, itu ada robotnya, itu robot software. Nah, jadi ada pada satu kasus suatu perusahaan yaitu mengembangkan sebuah robot ya, robot untuk bermain catur ya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah baca artikelnya ya. Jadi si robot itu dikembangkan untuk bermain catur ya. Nah, kemudian si robot tersebut diuji coba dengan seorang pemain catur yang profesional ya, yang kalau statusnya dia seorang juara catur internasional gitu ya. Kemudian ditandingkanlah mereka. Nah, kemudian di awal-awal ya komputer itu kalah. Nah, setelah beberapa kali pertandingan ya, komputer itu kan mempelajari bagaimana si pemain catur profesional tadi itu bermain ya. Jadi terus dipelajari, berulang-ulang dipelajari. Nah, sampai pada satu titik si komputer tersebut bisa mengalahkan si juara catur tersebut ya. Kayak gitu. Itu kelebihannya komputer ya. Jadi bayangkan nanti kalau 50 tahun ke depan nanti robot-robot sudah seperti apa ya. Jangankan 50 tahun ke depan ya. Sekarang saja sudah banyak robot dikembangkan ya. Sudah banyak robot diciptakan dan mulai menggantikan peran manusia ya. Misalkan robot untuk di kasir ya. Di kasir itu sudah banyak menggunakan robot ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar. Robot pembawa acara berita ya. Gitu. Jadi beda ya antara pemrograman dengan program ya. Kalau pemrograman itu sebuah prosesnya ya, proses yang kita kerjakan membuat aplikasi. Kalau program itu isi dari baris kodenya ya, baris kode atau instruksi yang akan kita berikan kepada komputer ya, kayak gitu. Sebentar ya, saya cek dulu apa yang ada login. Partisipan. Oke, kita sudah lengkap ya. Sudah 23 orang. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya lagi ya. Nah, kenapa kita harus membuat program ya? Gitu. Bentar ya, saya nyalakan dulu komputer. Oke, kalau kita mengacu pada sini ya, kenapa kita harus membuat program ya? Nah, jadi ketika kita mendapat suatu masalah, nah kita kan akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut ya. Apalagi sekarang sudah era
Jadi kita biasanya ketika melihat suatu masalah ya, misalkan masalah apa namanya ini ya, di masalah kasir misalkan ya. Nah, apa namanya ketika kita punya usaha misalkan ya, kita memiliki masalah kasir, kita mencari-cari sumber daya manusia yang mau menjadi seorang pekerja kasir ya, tapi kita belum menemukan ya. Nah, kemudian kita punya inisiatif ya, bagaimana kalau kita membuat apa namanya programnya aplikasi, kita membuat sebuah program untuk mendevelop sebuah robot ya, robot yang akan mengerjakan tugas-tugas kasir gitu. Nah, kita berangkat dari situ ya. Nah, jadi apa namanya kita berangkat dari masalah gitu ya. Nah, kalau salah satu contoh kita ambil ya, misalkan pendiri-pendiri perusahaan transportasi misalkan kayak gitu ya. Misalkan si ini apa namanya Gojek ya. Nah, Gojek itu kan CEO-nya pendirinya itu Pak Nadiem Makarim ya. Nah, jadi beliau ketika pulang ke Indonesia ya, beliau melihat ada masalah ya, ada masalah di transportasi ya. Misalkan kesulitan untuk mendapatkan apa namanya transportasi ya, misalkan untuk mendapatkan ojek, taksi ya, kita kesulitan di situ. Kemudian apa namanya untuk memesan taksi pun masih kesulitan ya, kayak gitu. Nah, kemudian berangkat dari masalah tersebut ya, beliau akan kemudian mendevelop sebuah algoritma dari masalah yang ditemukan ya, kayak gitu. Nah, kemudian akan dikembangkan program aplikasi untuk menyelesaikan masalah tadi ya, masalah transportasi tadi. Oke. Jadi kita tujuan dasarnya itu dari masalah ya. Kita harus cari dulu masalahnya apa gitu ya. Kadang juga ada juga orang yang sudah mungkin yang sudah jago gitu ya, sudah jago pemrograman ya. Jadi bikin program aplikasi itu cuma sekedar iseng-iseng aja gitu ya, sekedar iseng. Ya, tapi kalau untuk tujuannya sebagai problem solver ya, jadi kita membuat program itu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian secara sudut pandang ya, sudut pandang di sini ada 4 sudut pandang terkait dengan pemrograman itu sendiri ya. Yang pertama itu ada pengetahuan ya. Oke. Kalau dari sudut pandang pengetahuan ya, pemrograman itu dikenali sebagai penggunaan algoritma ya, algoritma yang digambarkan dalam bentuk matematika dan sains ya. Jadi kalau pemrograman di sisi bidang ilmu pengetahuan ya, itu digunakan sebagai sebuah algoritma ya, yang digambarkan ke dalam bentuk matematika dan sains gitu ya. Kemudian di sisi skill pemrograman itu dikenali sebagai sebuah keterampilan ya, bagaimana keterampilan kita merancang sebuah instruksi untuk melakukan tugas ya, tugas agar menyelesaikan permasalahan ya yang kita dapat. Kemudian perancangan. Oke, kemudian rekayasa ya. Kalau sudut pandang rekayasa, jadi pemrograman itu
merupakan perpaduan ya antara ukuran program ya. Sini ketepatan ya, salah ini. Antara perpaduan ukuran program, ketepatan dan waktu ya. Oke. Nah, sedangkan dari sudut pandang seni ya, jadi programming itu juga ada sudut pandang seninya gitu ya. Nah, seninya itu melibatkan otak kita bagaimana berkreativitas ya dan berimajinasi ya kayak gitu. Karena kan nanti kalau kita merancang sebuah algoritma ya, itu kan nanti butuh kreativitas gitu ya. Dari masalah yang besar ya, kita pecah-pecah menjadi yang kecil ya. Gitu. Situ butuh kreativitas. Belajar programming ya. Nah, kalau kita bertanya apa manfaat dari belajar pemrograman ya, itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tergantung dari sudut pandang orang masing-masing ya. Nah, di sini kita bahas 5 ya, ada 5 manfaat dari belajar pemrograman ya. Nah, yang pertama itu dari pola pikir ya, dari pola pikir. Oke. Ketika kita sudah menjadi seorang programmer atau developer aplikasi ya, pola pikir kita itu akan beda nanti ya, pola pikir kita. Karena kita sudah terbiasa sebagai seorang problem solver ya, pemecah masalah gitu ya. Nah, ketika ada masalah-masalah di kehidupan nyata ya, kita akan terbiasa berpikir secara terstruktur gitu ya, step by step. Jadi cara berpikir kita ya, nanti kita akan tuangkan ke dalam komputer ya. Kita akan tuangkan cara berpikir kita melalui algoritma tadi ya. Kita merancang sebuah algoritma, kemudian kita terjemahkan menjadi bahasa pemrograman ya. Nah, di situ pola pikir kita akan ditiru oleh komputer ya, karena kita sendiri yang menuliskan instruksinya gitu ya. Oke, sebentar ya. Kemudian kita kan akan selalu dituntut untuk selalu terus berpikir ya, berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ya. Nah, nanti sehingga kita akan terlatih untuk menjadi computational thinking ya. Nah, computational thinking itu apa ya? Jadi computational thinking itu cara berpikir yang terstruktur gitu ya, yang step by step, ya, yang terurut ya, yang gitu. Nah, kemudian dari karir ya, dari segi karir. Nah, ketika kita sudah terjun ke dalam dunia pemrograman ya, nah, teman-teman tidak perlu khawatir dengan karir kita ke depannya ya, karena dimanapun itu, di belahan dunia manapun itu pasti akan membutuhkan seorang programmer ya, sangat butuh ya. Nanti tergantung dengan keahlian masing-masing ya. Ada programmer aplikasi apa gitu ya. Kemudian ada programmer aplikasi Android misalkan ya. Nanti teman-teman akan lebih mudah ya, akan lebih mulus jenjang karirnya ketika sudah menjadi seorang developer ya. Oke, kemudian dari sisi penghasilan ya. Nah, kalau dari sisi penghasilan ya, programmer itu cukup besar ya, gitu. Karena sepadan dengan apa yang dikerjakan ya. Apalagi kalau aplikasi yang dihasilkan dari programmer tersebut itu aplikasi yang kompleks ya, banyak fitur-fitur di dalamnya ya. Jadi semakin
semakin berat tugas ya atau aplikasi yang dikembangkan si programmer ya, maka penghasilannya juga akan semakin besar ya. Jadi penghasilan itu berbanding lurus dengan effort ya, upaya ya. Oke, kemudian dari sisi ide ya, dari sisi ide. Nah, dari manfaat kita belajar tadi ya. Nah, ini masih berkaitan dengan manfaat pola pikir ya. Nah, apa namanya? Ketika kita sudah terlatih untuk berpikir secara terstruktur ya, computational thinking. Nah, kita akan semakin banyak menemukan ide-ide baru gitu ya. Misal permasalahan A ya, itu biasanya diselesaikan dengan cara B gitu ya. Nah, sepanjang kita melatih pola pikir kita ya, itu nanti pemecahan masalahnya itu akan ada banyak nanti ya, bukan cuma misalkan masalah A tadi ya. Kalau kita biasanya hanya menyelesaikan dengan cara B ya, maka nanti akan muncul ide-ide baru. Bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah A tadi dengan cara C misalnya, kayak gitu. Nah, atau cara D ya, kayak gitu, cara E dan seterusnya ya. Gitu. Jadi nanti ide kita akan semakin banyak ya, semakin bercabang nanti. Oke, kemudian apa namanya? Kemudian dari rasa percaya diri ya, kayak gitu. Nah, kita kan apa namanya? Sudah terbiasa memecahkan sebuah masalah gitu ya. Nah, nanti akan semakin sebentar ya. Kalau misalkan suara saya hilang ya atau koneksi saya putus, segera dikabar ya. Oke, dari rasa percaya diri tadi ya, karena kita sudah apa namanya sering menyelesaikan suatu masalah ya yang diberikan, itu kan akan semakin meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi ketika ada masalah besar ya, dari nanti akan meningkat antara masalah kecil ya, sedang nanti akan semakin kompleks masalahnya ya. Nah, itu akan semakin meningkatkan percaya diri kita, kita mampu menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Oke. Nah, nanti di slide-slide akhir kita bahas ya, kita coba cek ya terkait dengan karir seorang programmer ya. Kemudian dari sisi penghasilannya seorang programmer seperti apa ya. Nanti kemungkinan akan bisa menarik minat teman-teman ya untuk menjadi seorang programmer ya. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk menjadi seorang programmer itu kan butuh jam terbang yang tinggi gitu ya. Nah, teman-teman harus apa namanya? Sering banyak-banyak latihan gitu ya. Tidak bilang saya belajar pemrograman itu hanya dalam 1 bulan gitu ya. 1 bulan saya harus bisa pemrograman, saya bisa mengembangkan aplikasi yang saya inginkan gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi kita belajar pemrograman itu butuh waktu latihan yang banyak gitu ya, dan jam terbang yang tinggi. Nah, jam terbang itu maksudnya apa namanya, percobaan ya teman-teman, percobaan latihan ya gitu. Nah, biar apa namanya, dikatakan kalau secara penelitian ya, dikatakan bahwa untuk menjadi seorang programmer yang senior ya, yang profesional ya, itu dibutuhkan sekitar 9.000 jam ya, 9.000 jam apa namanya, jam terbang ya, gitu. Jadi bayangkan berapa lama itu ya. Tapi apa namanya, itu tergantung lagi dari masing-masing orang gitu ya. Ada yang cepat apa namanya, pahamnya ya, ada juga yang lambat menyerap informasi gitu ya. Oke. Di semakin tinggi jam terbang seorang programmer ya, maka dia akan semakin profesional ya, semakin handal ya, dan kemudian akan semakin percaya ya, semakin meningkatkan nilai kepercayaannya dan nilai jualnya kepada orang lain gitu ya.
Oke, di sini apa namanya? Saya mengambil dari salah satu situs ya, dari situs namanya Payscale ya. Di sini apa namanya? Ada apa namanya? Rentang ya, rentang gaji seorang software engineer ya atau programmer ya. Kita lihat di Indonesia ya, seperti apa penghasilan dari seorang programmer ya. Ini kita ambilnya yang secara umum dulu ya. Oke, saya masuk dulu ke situsnya ya. Nah, nanti kalau saya akan bagikan slide-nya, teman-teman silakan klik ya. Di sini linknya. Oke. Nah, ini situsnya di Payscale ya, Payscale. Nah, sini saya mengambil apa namanya area di Indonesia ya, menggunakan IDR ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penghasilan rata-rata dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun seorang programmer itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 120 juta per tahun ya, per tahunnya. Jadi itu bukan per bulan ya, per tahunnya. Itu rata-rata ya. Nah, bisa saja ada yang lebih tinggi daripada ini ya, atau ada yang lebih rendah ya. Nah, oke. Jadi nanti apa namanya? Si programmer tersebut itu tersebar lagi ya, tersebar lagi nanti. Jadi nanti ada macam-macam jenis programmer, ada programmer web, ada Android ya, kayak gitu. Nanti di slide berikutnya. Nah, di sini berdasarkan pengalamannya ya, yang di bawahnya sumbu X-nya ini pengalaman ya, pengalamannya seorang programmer, di si sumbu Y ini penghasilannya ya. Nah, di sini surveinya memberikan informasi bahwa programmer yang apa namanya kurang dari setahun atau setahun pengalamannya ya membuat aplikasi itu di kisaran 97 juta ya per tahunnya. Nah, nanti semakin naik semakin seiring dengan tingginya jam terbangnya ya, semakin banyak proyek yang dia selesaikan ya. Misalkan di sini sudah mencapai 5 sampai 9 tahun pengalaman kerja di pemrograman ya. Nah, nanti rata-rata penghasilan itu sampai 186 juta per tahunnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kalau dari ini untuk Indonesia ya. Saya mengurutkan Indonesia, nanti beda lagi kalau yang seluruh dunia ya. Beda-beda. Nah, di sini kalau yang dari segi gender ya, gender. Nah, apa namanya? Seorang pengembang aplikasi ya atau developer aplikasi itu didominasi oleh pria ya. Jadi 90,5% itu diisi oleh kaum pria ya sebagai seorang programmer, dan 9,5%-nya itu dikerjakan oleh wanita gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini dari segi jenis bahasa pemrograman ya, nanti saya jelaskan juga ya. Jadi ada banyak bahasa pemrograman ya, tergantung dengan aplikasi apa yang kita mau buat. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri itu yang apa namanya, yang tertinggi itu ya. Jadi programmer dengan rata-rata penghasilan tertinggi itu programmer Java ya, programmer yang menggunakan bahasa Java ya. Itu di kisaran 133 juta per tahunnya ya. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang sudah tertarik untuk menjadi seorang programmer, sudah bisa mulai mencari informasi ya. Uh, sudah mulai menumbuhkan minatnya untuk menjadi seorang programmer ya. Oke, kita lanjut ke slide ya. Oke. Nah, kemudian kita
masuk ke tingkatan bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman itu punya level ya, punya level. Ada yang high level, ada yang low level. Sebenarnya nanti ada yang middle ya, ada yang middle level, tapi kita tidak masukkan karena itu agak sedikit kurang banyak yang menyepakati bahwa ada bahasa pemrograman yang masuk di middle level ya. Jadi secara umum ya yang diambil itu yang dikenali itu hanya hanya 3 maksud saya ya. Ada high level, low level sama machine language gitu ya. Oke, kalau yang bahasa pemrograman high level ya, high level ini artinya bukan maksudnya tingkat kesulitannya itu tinggi, bukan seperti itu ya. Jadi high level ini artinya adalah bahasa pemrograman ya, yang bahasa pemrograman itu yang mendekati bahasa yang digunakan manusia sehari-harinya ya, gitu. Nah, tapi tanda kutip ya, bahasa manusia itu bukan bahasa Indonesia ya, itu yang digunakan bahasa Inggris ya. Jadi tidak ada bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, tidak ada ya, atau menggunakan bahasa Jepang ya, tidak ada ya. Jadi semua skrip ya, semua kode bahasa pemrograman itu biasanya menggunakan kaidah aturan bahasa Inggris ya, kayak gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk setidaknya bisa paham ya terkait dengan vocabulary bahasa Inggris ya. Kita menambah dari kosakata kita. Karena nanti kita akan gunakan sendiri nanti ketika membuat program ya, gitu. Nah, di sini yang high level ya, high level itu kita katakan tadi bahwa bahasa yang mendekati bahasa yang digunakan manusia gitu ya. Nah, misalkan untuk mencetak ya, misalkan untuk menampilkan sesuatu di layar kita gitu ya. Nah, kita berikan instruksi ke komputer ya, kita mengetikkan misalkan ada perintah print misalkan ya, print. Itu kan bahasa yang kita familiar ya, familiar, print ya, cetak ya. Nah, dari perintah nanti akan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa yang dimengerti komputer ya. Nah, karena kan kalau kita berinteraksi dengan komputer kan ada 2 bahasa ya. Ada bahasa manusia ya, bahasa kita, dan ada bahasa yang dimengerti komputer gitu ya. Nah, jadi high level itu mudah dibaca ya dan dipahami oleh manusia ya, kayak gitu. Kemudian low level ya, kita bahas yang low level ini. Nah, kalau tadi yang high level ya, itu kan bahasa yang mendekati dengan bahasa manusia. Nah, kalau yang low level ini bahasa ya, bahasa pemrograman itu yang struktur bahasanya ya. Nanti ada jenis-jenis bahasanya ya. Nah, sementara yang bahasa mesin ya, mesin language itu seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Bahasa yang dimengerti komputer itu kan 0 dan 1 ya, bahasa angka biner ya. 01 01 01. Nah, jadi itu yang dimengerti oleh komputer. Nah, dari bahasa yang kita ketikkan ke dalam kode ya, ke dalam baris kode. Ya, misalkan untuk membuat aplikasi X misalkan ya. Nah, itu kan akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Nanti komputer akan menerjemahkan bahasa tersebut menjadi 01 01 110 ya, kayak gitu. Nah, contoh dari bahasa pemrogramannya tersendiri nanti ada di belakang ya, nanti ada slide-slide terakhir. Jadi saya kasih beberapa contoh saja. Kalau yang bahasa untuk high level itu seperti bahasa tadi yang kita sebut ya, ada bahasa Java, ada bahasa SQL ya. Itu yang bahasa mendekati dengan manusia ya, gitu. Sementara bahasa yang low level ya, nah jadi bahasa low level ini contohnya seperti bahasa assembly ya, assembler. Jadi dia mendekati dengan bahasa mesin dia agak rumit dia. Semakin mendekati bahasa mesin ya, itu akan semakin rumit kita pahami, semakin sulit kita mengerti ya, kayak gitu. Nanti karena instruksinya agak sedikit abstrak ya, agak sedikit membingungkan ya. Oke, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi ya, sebuah program, nah jadi tingkatannya seperti ini ya, dari kode program yang high level ya, high level language itu kemudian akan diterjemahkan ke bahasa mesinnya ya. Nah, jadi untuk menerjemahkan ke bahasa mesinnya itu ada aplikasinya tersendiri ya, ada program sendiri ya.
Nanti kita bahas di belakang. Kemudian setelah diterjemahkan ke bahasa mesin ya, nah komputer nanti akan menampilkan output ya. Outputnya sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu ya. Misalkan untuk melakukan perhitungan ya, menghitung menggunakan rumus ya. Nah, apa yang kita berikan instruksi itu akan ditampilkan sesuai dengan outputnya, terkecuali kalau ada error. Kalau di dalam kode yang kita tuliskan itu ada error, maka outputnya itu akan beda ya, akan rusak ya, bahkan mungkin tidak akan tampil outputnya gitu ya. Nah, apa namanya? Sejak pertama kali dikembangkan ya. Nah, jadi apa namanya? Bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat itu bahasa mesin ya, bahasa yang mendekati bahasa mesin itu tadi bahasa assembler. Nah, itu kerangka pikirnya pertama kali dibuat tersebut itu adalah untuk apa namanya? Menyederhanakan cara berinteraksi manusia dengan komputer gitu ya. Nah, karena zaman dulu kan belum ada bahasa pemrograman ya. Nah, ketimbang kita membuat instruksi dalam bentuk biner ya 0101 itu kan sulit untuk memahami gitu ya kita manusia. Nah, jadi ada penemunya ya yang pertama kali membuat bahasa assembler tersebut. Nah, jadi si bahasa assembler itu menyederhanakan cara kita berinteraksi dengan komputer tadi gitu ya. Nah, yang tadinya untuk mencetak print gitu ya, 0101 sekian ya, sekian berapa bit itu. Nah, digantikan dengan perintah print misalkan gitu ya. Nah, sampai sejak awal dikembangkannya bahasa pemrograman tersebut ya, sampai saat ini ya, itu sudah terdapat ribuan bahasa pemrograman ya. Jadi sudah sangat banyak bahasa pemrograman sampai hari ini ya, sudah ribuan. Nah, jadi masing-masing bahasa pemrograman tersebut itu kita akan seleksi lagi. Kita mau mengembangkan aplikasi apa ya, kayak gitu. Nah, jadi masing-masing bahasa itu punya tujuan masing-masing gitu ya. Oke. Nah, secara konsep semua bahasa pemrograman itu sama sebenarnya. Nah, jadi kalau kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman ya, itu ketika kita belajar bahasa lain kita akan lebih mudah ya, karena secara konsep itu kan sama gitu ya. Misalkan untuk mencetak ya, kita kalau di bahasa C++ misalkan ya, kita menggunakan perintah cout ya. Nah, tetapi di bahasa lain ya, misalkan kita menggunakan bahasa Python ya, kita menggunakan perintah print ya, kayak gitu. Jadi secara garis besar ya, secara konsep semua bahasa pemrograman itu sama, tapi apa yang membedakan ya? Yang membedakan itu adalah sintaksnya ya. Nah, sintaks ini sekumpulan instruksi ya. Jadi instruksi yang kita berikan itu kita katakan sebagai sintaks ya. Penyebutannya itu sintaks. Nah, di sini ketika kita menguasai satu bahasa ya, nah maka Anda dapat dengan mudah mempelajari bahasa lain gitu ya. Karena kan kita sudah memahami strukturnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi tidak mungkin juga kita akan bisa menguasai semua bahasa pemrograman ya. Bayangkan ada yang bisa menguasai, tetapi hanya akan ada satu bahasa yang kita kuasai secara penuh ya. Selebihnya kita tidak seprofesional dengan bahasa yang pertama tadi gitu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi ya. Nah, di sini ada bahasa mesin ya, dan ada bahasa manusia ya. Kalau yang high level tadi, itu bahasanya mendekati dengan bahasa manusia. Kalau yang low level itu bahasa yang mendekati bahasa mesin ya. Nah, di sini kita kasih border ya, di sini pembatas. Untuk bahasa low level itu
bahasa assembly ya, assembly. Nah, sementara yang high level ya, nah, itu ada C, C++, ada C Sharp ya. Ya, ini penyebutannya C Sharp atau C Crash ya. Banyak yang banyak orang yang menyebutnya secara berbeda ya. Ada Pascal, Java, VB.NET, ada PHP. PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya. PHP ini personal homepage ya. Ini bahasa yang kita gunakan untuk membuat website ya. Ada Ruby, ada Python ya, ada JavaScript, ActionScript, dan masih banyak lainnya ya. Gitu. Jadi masing-masing bahasa pemrograman tersebut itu punya cara penulisan yang berbeda-beda ya, gitu. Nah, semakin mendekati semakin bahasa pemrograman tersebut mendekati bahasa mesin ya, maka struktur bahasanya itu akan semakin sulit dimengerti manusia ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran ya, silakan coba-coba dicari bahasa assembly itu seperti apa ya. Itu apa namanya, sintaksnya itu agak rumit dia, agak sulit kita pahami. Beda kalau kayak bahasa-bahasa lain ya. Apalagi ini bahasa Python ya. Bahasa Python ini sudah hampir mendekati bahasa manusia ya. Dia lebih sederhana dia. Di bahasa yang kita keluarkan sehari-hari ya, itu apa namanya, mirip-mirip dengan sintaks di bahasa Python ya. Gitu. Nah, di sini ada link ya. Kita coba tuju di sini linknya. Oke. Sebentar ya. Suara saya masih kedengaran kan? Coba satu orang di raise hand dulu ya, kalau suara saya kedengaran. Karena saya tidak menggunakan headset ya. Saya mau pastikan dulu. Oke ya. Suara saya masih kedengaran ya. Oke, jadi saya sudah rekam juga, saya sudah record. Kelas kita nanti akan saya bagikan ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum sempat ini masuk kelas, nanti ada rekamannya ya, saya kasihkan. Oke. Nah, di sini kita masuk di situsnya DevSkiller ya. DevSkiller ini how many programming language ya. Berapa banyak bahasa pemrograman sampai hari ini ya. Nah, jadi ada banyak organisasi ya, organisasi atau apa namanya, situs-situs forum gitu ya. Situs forum itu kayak misalkan Kaskus ya, kayak apa lagi, forum-forum yang ini yang sering kita gunakan ya. Jadi setiap forum itu memberikan beberapa ini ya, jumlah ya, jumlah bahasa pemrograman. Ada yang menyebutkan ribuan, ada yang menyebutkan ratusan ya. Nah, ini tadi ya, low level language itu ada machine language, ada assembly language ya. Nah, di sini kita masuk ya. Nah, kini berdasarkan dengan situs forum ya, mengkategorikan ada berapa banyak. Nah, di sini kalau katanya si TOB ya, TOB ini apa namanya, komunitas programmer ya, itu mengatakan sampai saat ini itu sudah ada sekitar 150 bahasa pemrograman ya, gitu. Di sini dia sudah kasih masuk juga ratingnya ya, berapa banyak ratingnya penggunanya yang menyukai bahasa tersebut ya. Nah, ini yang kita familiar sekali ya, Wikipedia ya. Kalau kita cari sesuatu di Google, misalkan apa namanya, nama orang misalkan ya, pasti akan muncul Wikipedia ya. Wikipedia misalkan kita cari jadi apa namanya, kalau katanya si Wikipedia ya, itu sudah sekitar 700 bahasa pemrograman ya sampai saat ini ya. Gitu. Nah, kalau kata GitHub ya, GitHub. Nah, GitHub ini apa namanya, komunitas ya. Nanti ada aplikasi Git ya. Aplikasi Git ini nanti akan kita bahas di belakang ya. Itu sudah sekitar 370 bahasa pemrograman ya. Nah, kita abaikan yang lain ya. Kita masuk satu contoh saja. Kita coba di klik yang Wikipedia ya. Nah, ini muncul nah ini. Nah, ini ya. Kita cek di sini kalau kata Wikipedia. Nah,
si Wikipedia ini ya, ini sudah mengatakan sudah sekitar 700 bahasa ya. Ini dia sudah sortir berdasarkan abjad ya, gitu. Nah, sini ada bahasa Anet ya. Nah, ada bahasa mana assembly ini? Assembly. Nanti dicari sendiri ya. Nah, jadi dari sekian banyak bahasa ini ya, nah, hanya beberapa yang tenar ya, yang populer ya. Nah, jadi tidak semua bahasa ini yang populer, hanya beberapa saja ya. Nah, misalkan C++ ya, yang lebih tenar ya. Kemudian Python ya, yang tenar. Kemudian Java ya. Kemudian ada bahasa COBOL ya. Bahasa COBOL itu apa namanya? Bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat ini ya, aplikasi-aplikasi bisnis ya. Bentar, kita coba cari yang assembly dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana sintaksnya dari bahasa assembly. Algol mana assembly ini? Apa script? Wah, ini ya. Assembly language ASM. Kita klik ya. Nah, ini contohnya di sebelah ya, di sebelah kanan ini ya. Jadi sintaksnya bahasa assembly itu seperti ini ya. Ini menggunakan ada sintaks yang mendekati bahasa manusia ya. Ada yang mendekati bahasa manusia kayak ini output ya. Output, ada function ya. Nah, tapi ada juga di sini yang bentuknya heksadesimal ya. Kayak ini C003 ini heksadesimal ya. Nah, ini masih agak rumit kita pahami ya. Agak sulit kita mengerti ya. Nah, itulah kenapa si bahasa assembly tadi ini dikatakan sebagai bahasa low level ya. Karena dia mendekati bahasa mesin ya. Kemudian kita coba bandingkan dengan bahasa lain ya. Misalkan di sini kita lihat bahasa Python misalkan ya. Python. Nah, mana ini? Ini ya, Python ya. Nah, bahasa Python ini sudah bahasa yang populer ya. Bahasa yang banyak digunakan semua programmer ya. Karena dia ini bahasa yang powerful ya. Kita mau buat website bisa ya. Kita mau buat game di Python bisa. Kita mau apa namanya? Mau buat rumus bisa. Jadi Python ini bahasa yang powerful dia. Dia bisa membuat banyak macam aplikasi gitu ya. Mana contohnya nih ya? Nah, ini aja ya. Nanti, nah misalkan di sini ini contoh bahasanya dari Python ya. Nah, misalkan di sini ada input ya. Input ini kan bahasa yang familiar sama kita ya, input ya, masukan ya. Nah, kemudian if ya, if jika ya. Kemudian jika, kalau kita baca ini bisa kita pahami ya, bisa kita mudah kita mengerti. Nah, misalkan di sini jika n itu lebih kecil daripada 0 ya, 0 ya. Kemudian rise ya. Nah, ini kan apa namanya? Bahasa yang familiar ya. Bahasa yang tidak asing di telinga kita. Kemudian value error ya. Jika nilainya mengandung error ya. Kemudian faktorial ya, faktorial. Kemudian for ini kan untuk ya. Nah, jika i ya, jika i dalam jangkauan 2 ya, kalau kita baca ini ya. Nah, jika variabel i itu berada di dalam jangkauan 2 ya, 2, kemudian n ditambah 1 ya. Nah, faktorial menghasilkan kali sama dengan i ya. Nah, kalau apa namanya? Operasi perkalian itu bukan X ya, bukan kali ya, tapi menggunakan tanda simbol bintang ya. Nah, kemudian print ya, cetak ya. Ini kan familiar ini. Nah, nanti bahasa pemrograman sendiri nanti kita bahas ya. Lebih dalam di topik pembahasannya masing-masing ya. Nah, jadi sepintas itu ya. Ini perbandingannya. Jadi ada banyak ya. Ada banyak jenis bahasa pemrograman.
Oke. Kemudian ah, masih berkaitannya dengan yang tadi ya. Nah, jadi jenis-jenis programmer itu ada banyak ya. Ada yang seorang web programmer ya, untuk membuat aplikasi website ya. Kemudian ada mobile programmer, ada desktop programmer, hardware, ada game ya. Nah, kemudian dari masing-masing ini kategori secara umum ya, secara general. Nah, kalau secara spesifik lagi, ini masih banyak lagi di dalamnya ini. Contoh misalkan mobile programmer ya. Mobile programmer kan ini pengembang aplikasi untuk perangkat-perangkat mobile ya, kayak HP, tablet, iPad ya. Nah, itu ada banyak. Ada yang di Android ya, ada yang pengembang aplikasi Android, ada yang pengembang aplikasi iOS ya, untuk iPhone ya. Ada banyak. Nah, bahkan di web programmer juga ini ada banyak ya, ada beberapa. Itu ada front end, ada back end ya. Oke, saya kasih lihat ya. Kalau web programmer ini kan tujuannya kan sudah jelas ya, untuk membuat aplikasi website gitu ya. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah website ya, itu kan tidak satu kali jalan ya. Ada orang yang mengurusi tampilan, ada orang yang mengurusi mesinnya gitu ya. Nah, saya buka catatan dulu ya, sebentar. Kita coba mencakar di sini. Nah, mana OneNote? Saya buka OneNote dulu ya. Oh, enggak usah. Saya buka ini Epic Pen. Oke. Nah, nanti ada beberapa kategori ya kalau si pengembang aplikasi web ya. Ada yang namanya front end ya. Front ini front end ya. Front end developer. Oke. Kemudian ada back end ya. Ada back end developer ya. Nah, jadi sederhananya ada dua ini dulu ya. Nah, kalau dari front end ya, itu kan orang yang mengurusi masalah tampilan ya, antar muka ya. Nah, bagaimana membuat tampilan website tersebut menarik gitu ya. Bagaimana bisa responsif, bagaimana mendesain tampilannya supaya enak dilihat gitu ya. Nah, sementara di sisi back end ya, back end ini orang yang mengurusi terkait dengan database-nya ya. Bagaimana websitenya itu bisa terhubung dengan database, uh, bagaimana tombol-tombolnya websitenya kita bisa berfungsi ya. Kalau misalkan kita klik kirim ya, kita habis registrasi misalkan di website, bagaimana kalau kita tekan tombol kirim itu bisa berfungsi gitu ya. Nah, jadi itu jadi kerjanya si orang back end ya, di sisi server dia. Nah, kemudian apa namanya? Jadi ketika mengembangkan aplikasi website, ini keduanya ini tidak bisa dipisahkan ya. Ini kalau yang dalam skala pembagian tugas ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, menggunakan skema ini. Ada orang front end, ada orang back end gitu ya. Nah, tapi juga ada yang namanya orang full stack ya. Full stack developer. Kayak gini. Full stack ya. Nah, jadi si full stack developer ini ya, dia yang mengembangkan semuanya ini. Dia yang membuat front end-nya, kemudian dia juga yang membuat back end-nya ya. Jadi berat ya, jadi cukup berat jadi seorang full stack gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu front end, kemudian back end gitu ya. Sebentar ini tidak tampil ya. Tampil kayak ini. Oke, tampil ya.
Nah, kemudian untuk menjadi seorang front-end developer ya, ini kan berkaitan dengan masalah desain ya. Kalau di aplikasi yang sudah jadi ya, misalkan pakai Dreamweaver ya, kemudian desainnya juga bisa pakai Photoshop atau Illustrator ya, aplikasi desainnya bisa. Nah, kemudian atau bisa juga langsung di kode ya, dituliskan bahasa programnya ya, itu pakai namanya bahasa HTML ya. Nah, jadi HTML ini sebenarnya dia bukan bahasa pemrograman dia. HTML ini masuknya dalam kategori markup language ya, bahasa markup dia. Jadi HTML ini tidak masuk bahasa pemrograman karena di sini tidak kita mengimplementasikan algoritma ya. Jadi bahasa pemrograman itu ya kita katakan kalau kita bisa mengimplementasikan algoritma ya. Kalau HTML ini kan tidak menggunakan algoritma ya, kayak gitu. Nanti kita bahas algoritma di belakang. Jadi HTML ini kita hanya membuat struktur tampilan website ya, kayak gitu. Kita hanya membuat struktur tampilan saja. Kemudian selain HTML ya, HTML nanti juga ada CSS ya. Nah, setelah kita mendesain kerangkanya ya, kerangkanya, kita akan menggunakan nanti bahasa CSS ya, CSS atau namanya Cascading Style Sheet ya, bukan SHAT ya, sheet ya, SHET ya, sheet. Nah, HTML itu kan masih struktur kasar gitu ya. Kalau di CSS ini kita sudah mulai mempercantik desainnya gitu ya. Bagaimana kita mengatur warnanya, bagaimana kita tambah-tambahkan elemennya gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kita bisa menggunakan bahasa JavaScript ya, JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk bisa membuat website kita lebih interaktif gitu ya, lebih responsif ya. Bagaimana kalau ada animasinya, bagaimana kalau kita mengklik ya, ada tampilan-tampilan tambahan gitu ya. Oke. Kalau teman-teman, tapi kita tidak akan bahas dulu ya. Nah, jadi misalkan contoh, saya kasih contoh saja ya. Nah, di sini misalkan saya ada buat website ya, saya ada buat aplikasi website. Saya gunakan Visual Studio ya, saya buka dulu Visual Studio. Nah, jadi si Visual Studio ini kode editor namanya ya. Di sini bisa kita gunakan untuk menulis kode bahasa program ya. Nah, ini si indeks ini ya, si indeks ini hasil dari HTML ya. Sebentar. Oke. Ini agak lambat ini. Sebentar, oh saya salah buka ini. Saya buka dari sini saja. Saya open with dengan Visual Studio ya. Oke. Nah, ini bentuk HTML ya. Nah, kan ketika kita pertama kali membuat website ya, hal yang pertama kali kita lakukan itu membuat kode di HTML ya. HTML itu kayak struktur ya, kayak kalau manusia itu kayak kerangka tulangnya gitu ya. Manusia kan struktur dasarnya dari tulang ya, tulang-tulangnya manusia ya. Nah, kalau di CSS itu kayak dagingnya ya, bagaimana dipercantik gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan bahas dulu ya, isi-isi kodenya ini kayak gimana ya. Nah, ini bentuknya HTML, bisa dilihat sini ya. Ini indeks, ini nama filenya ya, .html ya, HTML. Kalau ada yang belum tahu dari HTML itu apa, HTML itu Hypertext Markup Language gitu ya. Nah, ini hasilnya kalau kita tampilkan ya. Nah, kita klik 2 kali ya. Nah, ini kan bentuknya Google Chrome ya. Nah, hasilnya kayak gini dia ya. Nah, jadi tampilan website sederhana gitu ya. Nah, ini bisa kita klik-klik gitu ya. Jadi ini masih belum jadi ya, masih belum jadi. Nah, ini masuk dalam area kerjanya si front-end developer ya. Dia bagaimana mendesain tampilannya gitu ya. Ada HTML, ada pakai CSS, kemudian pakai JavaScript. Nanti si orang back-end ya, si orang back-end developer
itu nanti akan mengatur bagaimana ini bisa diklik gitu ya. Bagaimana kalau saya menekan tombol ya, data saya tersimpan di database gitu ya. Itu nanti pekerjaannya si backend developer gitu ya. Oke. Nah, di sekilas kayak gitu ya. Nah, kalau JavaScript ya. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, bagaimana JavaScript. Nah, JavaScript itu bisa kita tuliskan langsung di dalam kode sini ya, di dalam bahasa kodenya ini, atau bisa juga kita ketik di sini ya. Banyak cara kita mau masukkan kode JavaScript. Contoh misalkan saya klik ini ya, inspect ya, inspect. Nah, kemudian di sini ya, saya klik konsol ya, saya klik konsol. Nah, ini di sini bisa kita ketikkan langsung di sini kode-kode JavaScript ya, bahasa JavaScript. Misalkan saya mau menampilkan pesan ya, saya klik di sini window ya, titik alert ya, alert. Kemudian saya kasih buka kurung, saya ketikkan apa yang mau ditampilkan ya. Nah, ini ketika saya enter ya, saya enter ini bahasa, ini kode programnya, nanti akan tampil di sini ya, akan tampil di atas ini pemberitahuan gitu ya. Nanti akan tampil ya. Sekarang kita coba enter ya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kalau teman-teman buka website ya, nanti biasa muncul kayak gini ya, ada pop-up kayak gini, itu bikinnya pakai JavaScript itu ya. Ini. Misalkan lagi ada mau download film ya, download anime misalkan Naruto apa segala macam ya. Kalau kita salah klik situs ya, muncul kayak gini, itu bikinnya pakai JavaScript itu. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi apa yang saya tuliskan tadi akan ditampil di sini ya. Saya klik OK. Nah, kayak gitu. Jadi itu JavaScript gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke slide ya. Nah, itu untuk di programmer web ya. Oke, jadi biasanya ya, semakin banyak pekerjaannya seorang programmer itu semakin tinggi juga penghasilannya gitu ya. Kalau teman-teman bisa menguasai seorang full stack developer ya, misalkan ada kampus ya, bayangkan saja, itu di kampus-kampus itu kan biasa membutuhkan aplikasi sistem informasi ya, itu biasa mereka pesan aplikasinya dari orang-orang pembuat aplikasi, itu harganya bisa sampai ratusan juta ya, nah, ada yang 100 juta, itu kalau saya ingat dulu ya, di waktu saya kuliah dulu, itu aplikasi sistem informasi, SIAKAD namanya, sistem informasi akademik di kampus saya, itu aplikasinya itu dipesan dari programmer dari Makassar gitu ya, itu dibeli aplikasinya sekitar 150 juta ya. Nah, jadi bayangkan kalau teman-teman kerja sendiri ya, kerja sendiri sebagai seorang full stack ya, teman-teman selesaikan aplikasinya kemudian dibayar segitu, itu besar gitu ya. Nah, tapi ada resikonya juga ya. Nah, ketika kita menjadi seorang full stack ya, kan aplikasi yang kita kembangkan itu biasa saja ada error nanti ya, ada error. Ketika ada error nanti kita akan dihubungi terus ya, kita akan diminta untuk memelihara aplikasi tersebut ya, gitu. Ada error kita yang dihubungi gitu ya. Beda halnya kalau dengan yang terstruktur, ada front end, ada back end, itu kan diatur sama organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, jadi ketika ada masalah ya, itu yang dihubungi si perusahaannya, bukan kita langsung gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada mobile programmer ya. Nah, mobile programmer yang sudah kita katakan tadi ya. Nah, itu tujuan dasarnya itu sekarang kan sudah zaman digitalisasi ya. Semua kita akses dari mana saja gitu ya, dari HP, dari tablet ya, dari laptop. Nah, tapi kita spesifikkan ke HP gitu ya, ke HP perangkat tablet. Nah, kalau dari aplikasi mobile sendiri itu kan ada banyak, ada beberapa ya. Ada aplikasi Android, ada aplikasi iOS gitu ya. Nah, kalau teman-teman membuat aplikasi Android ya, teman-teman bisa mengupload di Google Play Store misalkan ya. Kita buat aplikasi Android, kita upload di Google Play Store. Nah, nanti di situ kita kasih harga aplikasi kita maunya dibayar berapa gitu ya, kita mau dibeli berapa. Jadi setiap ada pengguna yang mendownload aplikasi kita, itu harus dibayar gitu ya. Harus bayar sekian biaya langganannya gitu. Oke. Kemudian iOS ya, apalagi aplikasi berbasis Apple ya. Itu yang iPhone aja itu perangkatnya sudah mahal gitu ya. Apalagi aplikasinya gitu. Nah, jadi aplikasi iPhone itu eksklusif dia, mahal dia. Jadi
orang tidak ragu kalau kita beli aplikasi di apa namanya di iPhone ya, karena itu biasanya yang beli perangkat-perangkat yang sultan gitu ya, yang orang-orang berduit lah. Jadi tidak pikir panjang ketika beli aplikasi gitu ya. Beda halnya kalau kita Android, kita biasanya cari yang gratisan gitu ya. Ngapain kita buang-buang duit ya untuk beli aplikasi. Tapi balik lagi di sisi moral ya, kita bagaimana kita menghargai hasil karya orang lain gitu ya, itu kan bikinnya susah gitu. Kemudian ada lagi desktop programmer ya. Nah, desktop programmer ini ada banyak ya aplikasi, misalkan aplikasi untuk kasir misalkan ya. Itu kalau teman-teman pergi di Indomaret ya atau di Alfamart ya, itu kan di kasirnya ada aplikasi itu pakai komputer ya. Itu bikinnya si programmer desktop gitu ya. Nah, aplikasi kasir, kemudian aplikasi yang kita gunakan sehari-hari kayak Office ya, itu kan aplikasi desktop termasuk ya. Nah, tujuannya si aplikasi desktop ini tergantung ya. Misalkan kalau kita mau melakukan edit gambar misalkan ya, itu kan ada aplikasi Adobe ya, Adobe Photoshop, Illustrator ya. Nah, kemudian jadi si desktop programmer ini tidak akan mati ya kalau kita katakan aplikasinya dia tidak akan mati dia. Nah, dia akan tetap dibutuhkan di mana-mana dia. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena balik lagi dari sisi keamanan ya. Kalau dari segi keamanan kan desktop aplikasi desktop itu kan cukup ini ya aman gitu ya. Karena hacker-hacker itu biasanya masuk dalam internet ya, aplikasi yang berbasis yang menggunakan internet ya. Itu disusupi oleh hacker. Kalau dia tidak menggunakan internet itu kan kemungkinan kecil ya, kecil itu kemungkinannya akan dihack gitu ya. Beda kalau yang website ya, website kan rentan ya, rentan diserang hacker ya. Nah gitu. Jadi banyak kasus-kasus itu terhubung di internet, itu dihack ya. Jadi kalau kata hacker ya, itu ketika kita terhubung dengan internet, Anda sudah masuk ke zona tidak aman gitu ya. Oke, kemudian ada hardware programmer ya. Hardware programmer ini bahasa lainnya kalau teman-teman pernah lihat ada perangkat IoT ya, Internet of Things ya. Ada apa namanya? Mobil cerdas ya, mobil yang sudah bisa jalan sendiri ya. Itu mobil Tesla itu ya. Itu bisa berkendara sendiri. Itu kan yang dibuat perangkatnya oleh si hardware ya. Hardware programmer ini bagaimana memberikan kode program ya supaya dia cerdas gitu ya. Bagaimana bisa meniru perilaku manusia ya. Kemudian ada perangkat smart home misalkan ya, smart home misalkan itu speaker yang sudah cerdas ya, kita tinggal keluarkan suara gitu ya, kita tinggal bilang Alexa play musik ya, nah, nanti akan putar otomatis gitu ya. Itu dikembangkan oleh si hardware programmer. Misalkan di sisi pertanian juga ya, petani-petani sudah menggunakan IoT misalkan, nah si petani bisa mengontrol lahan pertaniannya ya, kalau misalkan airnya kurang ya, misalkan tanahnya lembab ya, nanti si hardware-nya itu akan bekerja otomatis, dia akan menyiram tanamannya secara otomatis gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada game programmer ya. Nah, game programmer ini ketika membuat aplikasi game itu butuh perangkat yang cukup baik, harus cukup bagus ya komputernya, karena dia berat dia. Jadi bayangkan itu game-game sekarang yang sudah berat ya, kayak Mobile Legends, kayak PUBG itu kan bergiga-giga itu ya, berat sekali untuk membuat ya. Gitu. Jadi sudah pasti membutuhkan perangkat yang bagus ya. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi itu ada beberapa jenis programmer. Nanti ada lagi satu ya. Ada lagi nanti data scientist ya. Nanti seorang data science itu bikin program juga dia. Itu yang mengolah data. Bagaimana kita membuat kode ya, program untuk mengolah data, menampilkan data ya, menganalisis data. Itu masuk di data scientist ya. Nah, saya tidak masukkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk di algoritma ya. Nah, tadi yang sudah kita singgung terus ya dari tadi ya. Kita singgung apa itu algoritma ya. Di sini saya asumsikan teman-teman semua itu belum tahu apa itu algoritma ya. Jadi kita mulai dari dasar gitu ya. Oke, algoritma ini ya, ini langkah-langkah penyelesaian masalah gitu ya. Kalau sederhananya ya,
Saya tidak jelaskan secara teori ya, secara saintifik ya. Saya jelaskan secara sederhana saja. Nanti yang lebih detailnya kita bahas di mata kuliah semester 2 nanti. Di mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar ya. Jadi secara sederhana, algoritma itu langkah-langkah ya yang kita buat untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Misal, teman-teman mau memasak mie gitu ya, kita mau masak Indomie goreng misalkan, itu kan ada algoritmanya itu, ada step by stepnya ya. Pertama kita tuangkan air ya, tuangkan 200 ml air ke dalam panci ya, kayak gitu. Kemudian langkah kedua, kita nyalakan api ya di kompor. Kemudian step ketiga, kita naikkan panci di atas kompor ya. Nah kemudian step keempat, kita tunggu sampai matang ya. Kemudian step 5, kita aduk minyak ya dengan bumbunya, kita campurkan. Nah selesai ya. Nah itu yang kita katakan sebagai algoritma ya, kayak gitu. Jadi ada masalah ya, ada masalah. Sebentar. Jadi ada masalah. Oh nggak bisa ini ya. Sebentar. Oke. Nah jadi ada masalah ya, ada masalah. Kita jabarkan masalahnya, baru kita buatkan algoritmanya gitu ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Algoritma itu bukan matematika ya. Walaupun sebenarnya dia bagian dari bidang matematika ya, tapi di sini yang kita katakan algoritma itu langkah metode penyelesaian masalah ya, kayak gitu. Nah, misalkan step 1, step 2, step 3 dan seterusnya ya. Nah, jadi si algoritma ini kita buat untuk menyelesaikan si masalah tadi gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi nanti teman-teman akan dapat yang namanya struktur data ya. Nah, struktur data itu terkait dengan bagaimana kita manajemen data-data kita gitu ya. Data itu kan ada banyak ya, ada data pelanggan, data konsumen, nanti ada banyak sekali ya, data mahasiswa. Nah, struktur data itu bagaimana kita memanajemen data-data kita supaya mudah diambil, mudah diakses gitu ya. Analoginya seperti ini misalkan. Disusun sesuai dengan kategori ya. Misalkan yang untuk Indomie ya. Nah, itu kan disimpan di rak-rak khusus Indomie gitu ya. Kemudian lagi yang kopi ya, yang khusus minuman. Itu kan akan disusun di bagian rak-rak minuman gitu ya. Nah, sama juga kayak data gitu. Misalkan data terkait mahasiswa bisnis digital misalkan. Nah, disimpan di dalam tabel tersendiri gitu ya. Nah, itu yang kita katakan sebagai struktur data gitu ya. Oke. Nah. Oke, makasih ya. Oke, kemudian di sini biasanya ya pemrograman itu tidak lepas dari yang namanya matematika gitu ya. Selama kita membuat program ya, kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya matematika. Di belakang pintu coba lihat. Di belakang pintu coba lihat. Oke. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya matematika ya, tetapi ya kalau aplikasi yang kita buat itu aplikasi sederhana ya, yang tidak kompleks gitu ya, misalkan hanya membuat website ya, itu tidak perlu matematika yang sampai kompleks gitu ya, yang sampai kalkulus, aljabar linear gitu ya. Nah, kita hanya sesuaikan dengan fungsinya saja gitu ya. Cukup dengan matematika, misalkan yang penting sudah tahu 1 tambah 1 berapa ya, 2 kali 5 berapa, 3 kali 3 berapa, 4 bagi 3 berapa. Itu hanya seperti itu ya, operasi sederhana. Kalau kita membuat aplikasi yang sederhana gitu ya. Jadi di sini grafiknya ya, dia dari yang sederhana, kalau kompleksitas programnya itu kecil ya, sedikit ya, tidak kompleks ya. Nah, dia pemahaman matematikanya dia tidak perlu tinggi gitu ya. Nah, tapi seiring dengan semakin kompleksnya program kita ya, banyak fitur ya, misalkan bisa mengenali wajah ya, bisa mengenali sidik jari ya. Nah, itu akan semakin kompleks pengetahuan matematika kita gitu ya. Kita harus paham terkait dengan kalkulus, aljabar linear ya. Contohnya misalkan kita membuat ada yang namanya machine learning ya. Machine learning itu komputer yang bisa belajar gitu ya. Jadi si komputer itu kita kasih algoritma, kemudian kita kasih bahasa pemrograman, nah supaya si mesin tersebut, komputer tersebut bisa belajar gitu ya, mengenali pola gitu ya.
Nah, itu sudah pasti membutuhkan pengetahuan matematika yang sangat kompleks ya. Harus paham kalkulus ya, aljabar linear, harus betul-betul kuat dalam segi matematikanya gitu ya. Begitu. Jadi kedua hal ini tidak bisa lepas gitu ya. Nah, makanya belajar masalah teknologi kita pasti disuguhkan dengan pendahuluan matematika ya, pasti ada matematikanya. Ada matematika bisnis ya, gitu. Matematika dasar gitu ya. Nah kemudian sebentar ya. Nah kemudian ada ini lagi ya. Nah bagaimana program tersebut dibuat ya. Misalkan setelah kita menuliskan program ya, kita membuat aplikasi ya. Nah itu bagaimana caranya diterjemahkan gitu, bagaimana bisa jadi aplikasi ya, nah, gitu. Bisa jadi aplikasi yang kita klik-klik ya kayak gitu. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada yang namanya compiler, ada yang namanya interpreter ya, kayak gitu. Nah, nanti ini kita akan dapat nanti ya di mata kuliah pemrograman nanti. Nah, jadi si compile ini ya, ini beda dengan interpreter ya. Kalau compile ini ya, dia memproses ya, kayak gini dia sederhananya. Kita akan menulis program ya, kita tulis kode program sini ya. Misalkan print ya, ada print, kemudian input ya, input ini kan bahasa manusia ya. Nah, setelah kita selesai menuliskan kode programnya, entah itu 100 baris, 1000 baris ya, kita kan akan merunning ya, kita akan menjalankan hasil kode kita. Nah, ketika kita menjalankan dengan menggunakan program compile ya, di compile ini akan masuk ke dalam compiler ya, compiler sini, compiler ya. Nah, si compiler ini dia yang akan menerjemahkan ya dari bahasa manusia ya, bahasa manusia ini ke bahasa mesin ya. Nah, dia akan jadi bahasa mesin ini. Kayak gini. Jadi jadi kita tulis dulu ya, kita menulis dulu kodenya. Setelah selesai kita compile ya. Jadi compiler ini akan membaca semua baris kode ya. Kemudian dia akan terjemahkan ke dalam bahasa mesinnya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya ya ketika kita buat nanti akan menjadi yang namanya executable ya. Nah, atau biasa teman-teman download aplikasi ada yang namanya exe ya, .exe misalkan ya. Misalkan ada antivirus ya, misalkan smadaf ya. Smadaf.exe ya. Nah, exe ini dari executable ya, execute ini ya, executable ya. Nah, jadi dia ini artinya hasil dari kode program yang kita buat gitu ya. Jadi dia bisa dieksekut gitu. Dia aplikasi jadinya kalau kita katakan ya. Kita buat programnya, hasil aplikasi jadinya itu dia menjadi nanti kalau teman-teman sebentar ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi si interpreter ya. Nah, ini masih mirip-mirip ya. Keduanya ini kan program untuk apa namanya? Menerjemahkan bahasa ya, dari bahasa manusia ke bahasa mesin gitu ya. Nah, analoginya seperti ini. Misalkan kita bekerja di perusahaan misalkan ya. Bos kita itu orang Inggris misalkan ya, orang Amerika ya. Dia hanya bisa paham bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan kita orang Indonesia gitu ya. Nah, di perusahaan tersebut ada banyak orang, bukan cuma orang Indonesia, ada orang Cina, orang Jepang, orang Thailand gitu ya. Nah, untuk menerjemahkan bahasa kita ya, supaya kita bisa berkomunikasi dengan si bos tadi ya. Bos itu kita katakan sebagai induknya ya. Nah, sebagai mesinnya gitu ya. Nah, kita membutuhkan Google Translate misalkan ya, kita membutuhkan program untuk menerjemahkan bahasa kita ke bahasa Inggris ya. Contoh seperti ada Google Translate, ada apa namanya, banyaknya aplikasi translator lainnya. Nah, sama kayak gini ya. Nah, dari sekian macam banyak bahasa pemrograman ya. Nah, kita membutuhkan program compiler ya untuk menerjemahkan bahasa kita. Nah, membutuhkan juga interpreter ya, kayak gitu.
Nah, interpreter ini masih sejenis ya, masih mirip-mirip dengan compile ya. Nah, kalau interpreter ya, kita tulis program ya, kita tulis program di komputernya kita misalkan ya. Misalkan saya tulis program di komputer A misalkan ya. Nah, kemudian hasil program saya tidak run ya, saya tidak compile ya, tapi saya kopikan ke komputer lain gitu ya. Nah, komputer lain. Nah, di sini kan ada mesinnya ya, ada mesin pembacanya. Sementara di komputer ini dia belum ada ya. Nah, makanya di sini kita membutuhkan yang namanya ini interpreter ya. Interpreter itu supaya bisa menerjemahkan bahasa ya, bahasa yang misalkan Python ya, bahasa Java ya. Kita interpret ya. Nah, baru bisa diterjemahkan bahasa kita gitu ya. Nah, kalau interpreter ya, kalau compiler tadi dia akan membaca semua baris dia baca dulu semua baris baru dia terjemahkan. Kalau interpreter dia baris per baris dia. Baris satu diterjemahkan dulu, dibaca dulu ya. Nah, ini kalau tidak error, lanjut lagi ya ke baris kedua. Baris kedua ada error enggak? Aman ya, lancar. Nah, kalau baris ketiga, lanjut lagi ya. Di sini misalkan ada error ya, ada error. Nah, maka ini akan batal, ini akan gagal dia. Dia akan batal, akan kasih output error dia. Ya. Ketika ada satu baris yang gagal ya, maka dia akan memberikan informasi bahwa kodenya error gitu ya. Semua proses di atasnya itu akan dibatalkan gitu ya. Nah, jadi interpreter seperti itu dia. Nah, kemudian nanti lagi ada yang namanya CVS ya, centralized apa namanya ini ya, versioning control system ya. Nah, ini nanti program aplikasi yang akan bantu kita untuk bekerja sama gitu. Kan kalau biasanya kalau kita buat program itu kan ada tim ya, satu tim ya. Misalkan tim orang ini membuat fungsi apa ya. Misalkan saya membuat fungsi X gitu ya. Orang kedua membuat fungsi B misalkan ya. Nah, nanti kita akan butuh namanya program version control system. Kayak tadi ada GitHub ya. Ada Git ya. Nah, Git ini aplikasi ya atau program untuk VCS ya, VCS version control system gitu ya. Nah, jadi dia gunanya untuk membantu programmer ya untuk merekam dan mengelola ya tiap perubahan yang dibuat dalam baris kode. Jadi setiap ada perubahan itu akan diberitahu ya. Nanti saya akan tampilkan ya gitu seperti apa, tapi di mata kuliah yang berkaitan dengan itu ya, gitu. Nah, jadi misalkan kita bekerja tim ya, ada orang 1, orang 2, orang 3 ya. Ketika orang 1 ini kayak ini ya, kayak di gambar ini sebelah ini. Nah, ini kan kita katakan sebagai server Git-nya ya. Ini Git-nya. Nah, misalkan di sini ada orang 1 ya, namanya kolaborator 1. Dia membuat fungsi S misalkan ya, X misalkan. Kolaborator 2, dia membuat fungsi Y misalkan ya. Nah, kolaborator 3 dia membuat fungsi Z ya. Nah, jadi hasil kode mereka itu akan digabungkan gitu ya, digabungkan ke dalam server ini ya, nah, ke dalam sini. Jadi setiap ada perubahan itu akan ditulis ya, akan disimpan ya, dicatat. Misalkan si orang ini dia bikin kode di sini ya, dia ubah kode-kode ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada banyak aplikasi untuk version control system ya, ada Git, ada apa lagi namanya itu Mercurial ya. Tidak banyak ya, tapi yang paling sering digunakan itu Git ya. Jadi biasanya kalau programmer-programmer itu punya aplikasi yang dibuat ya, ada mereka biasanya upload kode programnya di yang namanya Git ya, di GitHub gitu ya. Itu nanti biasa juga itu kalau kita melamar pekerjaan gitu ya, itu kita diminta alamat GitHub kita ya. Mereka biasanya mau melihat portofolio kita, apakah kita sudah pernah membuat program atau tidak sebelumnya gitu ya. Nah, itu untuk GitHub ya, version control system. Oke. Nah, di sini kita coba masuk di ini ya, di situsnya apa tadi? Stack Overflow Survey ya. Ini. Nah, kita akan coba lihat ya tren dari pemrograman. Kita akan cari dulu trennya ya, apa yang lagi tren sekarang gitu ya, bahasa apa ya. Kemungkinan kita mau melamar pekerjaan mungkin ya. Nah, kita bisa cari referensi di sini ya. Jadi ini survei yang dilakukan oleh Stack Overflow ya. Nanti Stack Overflow ini biasa digunakan program untuk mencari referensi ya. Misalkan ada mau mencari error misalkan ya, dia cari pengetahuan di sini di Stack Overflow. Nah, ini tahun 2021 ya surveinya. Oke. Nah, di sini di
dipungut ya, dipungut survei ya. Nah, survei dari program semua programmer ya kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, berdasarkan negara ya, negara di sini jumlah programmer yang paling banyak ya kayak gitu. Dia berasal dari mana saja. Nah, di sini ada 49.000 peserta respon ya, yang memberikan respon ya. Itu yang terbanyak dari Amerika ya. Dan sudah pasti Amerika ya paling banyak programmernya ya. Karena di sana kan ada banyak perusahaan, ada Google, Facebook ya. Kemudian di India ya, India kedua ya. India itu orang-orangnya jago-jago IT mereka ya, India. Kalau kita buka di YouTube tutorial itu pasti ada banyak orang-orang India ya, orang-orang Hindi ya. Nah, dia sekitar 12,6% ya. Karena di sini kita tidak lihat Indonesia ya, tidak ada Indonesia sini. Ada Inggris, Kanada, tapi kita tidak lihat Indonesia. Nah, coba kita cari Indonesia ya. Kita cari di all countries. Nah, Indonesia ada nggak di sini? Banyak ya. Wah, jauhnya ini. Mana Indonesia ini? Wah, tidak ditemukan ya. Wah, nggak temukan ya. Kita tidak menemukan Indonesia di sini ya. Oke, dari segi pengalaman misalkan ya. Dari segi pengalaman. Nah, di sini dari 82.000 peserta yang memberikan respon ya. Itu dari sejak umur 5 tahun sudah mulai membuat program ya, sudah belajar programming ya, bayangkan ya, dari umur 5 tahun ya, itu sudah mulai belajar pemrograman, sudah mulai bikin program, bikin aplikasi ya. Umur 5 sampai 10 tahun ya, ada 14% orang ya, sudah mau bikin aplikasi. Bahkan di sini umur 11 sampai 17 tahun ya, itu sudah banyak ya, sudah terbanyak di sini 53% ya, sudah belajar pemrograman ya. Bayangkan kita ya, kayak gimana. Kita mau mulai dari tahun berapa gitu ya. Jadi tidak ada batasan ya, mau kapan kita mulainya ya. Bahkan di sini ada yang sudah berumur 55 tahun ya, 64 tahun, itu baru belajar programming ya. Nah, di sini ada ya. Oke. Nah, kemudian dari mana mereka belajar ya? Dari mana mereka belajar? Ada yang belajar dari bahan online ya, misalkan dari YouTube ya, video, dari blog ya, dari kayak tadi Stack Overflow ya, dari W3 School ya, ada banyak sumber online ya. Nah, itu ada sekitar 59% ya. Dari sekolah misalkan, dari kampus ya, dari universitas belajar pemrograman ya, ada 53% ya. Dari SMA misalkan, SMK. Kemudian dari buku ya, dari buku juga banyak dijual ya. Buku-buku fisik ya, ada di Gramedia, di mana online kalau kita pesan ya. Itu 51% ya. Dari kursus online misalkan ya, sudah banyak juga perusahaan ya yang membuat kursus online untuk belajar pemrograman ya. Dari online forum, dari teman, dari kolega, dari bootcamp ya, ada banyak ya. Oke. Nah, kita lihat di sini dari segini ya, dari bahasa ya. Kita cek di sini. Oke, teknologi ya. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk di tahun 2021 ya, bahasa pemrograman yang paling populer, yang paling banyak orang digunakan dan paling banyak orang mau mempelajari itu bahasa JavaScript ya. JavaScript ini banyak, sekitar 64 orang ya. 60, maksud saya 64% ya dari 83.000 peserta ini yang menggunakan bahasa JavaScript ya. Nah, jadi kalau kita menguasai bahasa JavaScript ya, itu gampang kita dapat pekerjaan, misalkan dapat proyek ya. Kemudian ada HTML, CSS ya. Nah, ini berkaitan dengan front end semua ya. HTML, CSS itu front end website ya. JavaScript juga front end ya. Kemudian ada Python, programmer Python ya. Itu 48% ya. Nah, 48% itu yang populer ya. Kemudian SQL ya, bahasa server, ada Java, Node.js ya. Nah, yang paling sedikit itu COBOL ya. COBOL ini bahasa pemrograman sudah paling jadul, sudah lama sekali dibuat ya. Ini untuk membuat aplikasi-aplikasi bisnis ya. Itu hanya sekitar 0,53% ya. Nah, database ya. Nah, database ini banyak digunakan MySQL ya. Nanti kita pelajari di basis data ya. Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada SQLite ya.
Oke. Nah ini integrated ya, IDE, ini IDE ya, IDE kayak gini ya. Nah IDE ini aplikasi yang kita gunakan untuk menulis kode nanti ya, menulis kode. Kayak tadi yang saya gunakan ya, itu Visual Studio Code ya, Visual Studio Code ya, untuk menulis kode-kode program ya. Kayak tadi Java bisa ya, kita mau tulis bahasa CSS, HTML, semua bisa ya. Tinggal kita downloadkan saja library-nya di sini ya, library-nya. Kita mau cari bahasa apa. Jadi ide yang paling populer itu Visual Studio Code ya. Ada Visual Studio, ada Notepad ya. Ada banyak ya. Nah, sistem operasi ya. Nah, meskipun Windows itu berbayar ya, aplikasi yang tidak open source ya, tapi developer aplikasi itu banyak sekali yang menggunakan Windows ya, karena mudah digunakan ya, karena familiar. Orang lebih banyak menggunakan Windows gitu ya. Ada sekitar 45% yang menggunakan Windows ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi segitu ya. Oke. Oke, jadi segitu saja ya pengantar untuk programming ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di raise hand ya, di raise hand. Saya kasih kesempatan. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand ya. Saya kasih sampai 17.30 ya. 17.30 kita selesai ya, kita selesai perkuliahannya. Oke, silakan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tuh pelajarannya Pak. Yang saya ingin tanyakan tentang belajar program menjadi seorang programming. Yang pertama itu jika kita ingin berkecimpung di dunia programming, pengetahuan dasar apa yang perlu kita ketahui? Yang kedua, untuk mungkin contohnya saya mungkin yang masih awam dengan dunia pemrograman, kalau menurut Bapak untuk kita belajar pemrograman sebaiknya kita menggunakan bahasa program apa? Terima kasih Pak. Oke, saya ambil alih ya. Ambil alih. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi terkait dengan apa yang harus kita kuasai ya. Jadi semua orang itu sama ya kesempatannya. Tidak semua sumber belajar itu sudah ada di internet ya. Mau dari YouTube, dari buku online ya, bahkan dari kampus juga ya. Itu semua sumber sama ya, terbuka ya. Jadi apa yang harus kita pelajari ya? Yang pelajari itu pertama sebenarnya sederhana ya, pengetahuan dasar matematika itu sudah pasti ya. Tapi tidak perlu yang kompleks-kompleks. Misalkan kita hanya membuat aplikasi website saja misalkan ya. Kita tidak perlu sampai kalkulus, aljabar, kita hanya cukup tahu saja operasi dasar ya. Kayak operasi logika ya, ada operator AND, bagaimana OR gitu ya. Kemudian biner gitu ya. Bagaimana menjumlahkan biner, pertambahan, perkalian, pengurangan dan sebagainya gitu ya. Itu dasar ya, wajib itu. Nah, kemudian berikutnya yang kita pelajari ya itu ya bahasa pemrogramannya ya, sintaksnya. Nah, sintaksnya itu kan tergantung dari bahasa apa yang kita mau pelajari gitu ya. Misalkan kita mau buat tampilan website misalkan. Nah, kita pelajari di CSS-nya misalkan ya. Kita buat dulu HTML-nya, bahasanya dia kayak gimana ya, kita mau buat tabel kayak gimana. Kemudian kita mau memberikan warna di background-nya bagaimana gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ya, itu kan kalau di front end ya, kalau kita buatnya aplikasi berbasis ini ya, membutuhkan penyelesaian masalah ya. Misalkan aplikasi untuk misalkan aplikasi Gojek misalkan ya, itu kan ada butuh algoritma ya. Algoritma misalkan bagaimana menentukan jarak terdekat misalkan ya, menentukan rute terdekat dari rumah saya ke
lipoplaza misalkan ya. Nah itu kan ada algoritma di situ ya. Nah itu sudah pasti kompleks. Nah butuh pengetahuan matematika yang lebih lanjut lagi ya, kayak gitu. Kemudian bagaimana menentukan apa namanya pengemudi ojek terdekat dengan saya gitu ya, kayak gitu. Nah kita nanti di semester 2 itu kan mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar ya. Di situ kita bahas nanti algoritma ya. Nah, lebih lanjut lagi algoritma. Nah, jadi yang pasti yang pertama itu kita kuasai bagaimana membuat algoritma ya. Kita membuat algoritma, kita membuat bagaimana kita memecahkan masalah gitu ya, masalah yang rumit menjadi sederhana gitu. Nah, nanti kita membuat, kita bisa tuangkan nanti algoritma kita ke dalam flowchart misalkan ya. Nanti di mata kuliahnya kita bahas flowchart itu apa ya. Nah, kemudian nanti terkait dengan sintaksnya, teman-teman bisa mulai cari, saya ini tertariknya mau buat aplikasi apa sih, saya mau jadi developer apa, misalkan saya mau jadi developer hardware misalkan. Nah, saya akan mulai belajar bahasa C++ misalkan ya. Nah, saya mulai belajar bahasa C++, bagaimana membuat perintahnya di C++ gitu ya, bagaimana menampilkan, bagaimana membuat perulangan, percabangan ya. Nah, kemudian saya latihan terus sampai bisa gitu ya. Nah, sampai saya membuat satu buah produk aplikasi gitu ya. Nah, situ penguasaan kita terhadap bahasa tersebut gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian terkait dengan bahasa apa yang baiknya dipelajari pertama ya, lebih awal. Itu sebenarnya pilihan ya, opsional, tergantung teman-teman ya, mau belajar dari mana ya, tergantung dari pilihan teman-teman mau buat aplikasi apa gitu ya. Jadi tidak bilang, tidak mesti saya harus belajar bahasa A dulu ya, supaya bisa bahasa yang lain, tidak mesti gitu. Karena ketika kita sudah bisa satu bahasa pemrograman ya, kita sudah kuasai konsepnya ya, konsep dasarnya seperti apa ya, kita akan lebih mudah mempelajari bahasa lain gitu, percaya saja ya, percaya saja. Ketika kita sudah paham satu bahasa, kita akan lebih mudah mempelajari bahasa lain gitu ya. Walaupun tidak jago-jago amat gitu ya. Nah, karena kita sudah paham strukturnya ya. Nah, kayak gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan ya kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, cukup ya. Kalau sudah tidak yang bertanya, nanti kalau masih ada yang masih tertinggal pertanyaannya bisa kirim di grup ya, kita diskusi. Pada yang masih penasaran ya. Oke. Nanti saya akan kirim rekamannya ya. Kalau ada teman-teman yang tidak sempat melihat ya, ikut kelas, saya akan kirimkan rekamannya. Mudah-mudahan ini, oh astaga, rekaman saya terhenti ya. Aplikasi saya error ini. Oh, aduh. Jadi sangat disayangkan ya. Aplikasi saya error ya. Saya tadi merekam tapi tidak bisa tadi. Ukurannya terlalu besar ini. Saya lupa setting tadi. Oke. Nggak apa-apa ya. Nanti slide-nya akan saya kirim di Classroom ya. Oke. Sekian kelas kita hari ini ya. Kita cukupkan pertemuan kita dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Mohon nanti absennya direkap sama ketua tingkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lockout ya kalau keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.